Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriono dengan NIM 4122001133. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah bahasa Indonesia dengan dosen Bu Elvira Junisa, MPD. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang saya ambil yaitu terdiri dari tiga hal. Yang pertama ada manusia, bahasa, dan tujuan. Ketiga hal tersebut saling terkaitan satu sama lain. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain menggunakan bahasa yang menjadikan salah satu alat komunikasi untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu. Sedangkan bahasa memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa karena digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam memajukan pembangunan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, salah satunya sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan seiringnya perkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi. Bahasa sangat diperlukan dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya bahasa, maka interaksi sosial tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada permasalahan. Permasalahannya yaitu ada apa, bagaimana, serta apakah. Apa fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan? Sedangkan bagaimana hakikat kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri? Lalu, apakah berbahasa Indonesia dapat membantu pembangunan bangsa? Hal tersebut dapat kita jelaskan di slide selanjutnya. Pembahasan pertama yaitu mengenai hakikat dan kedudukan bahasa Indonesia. Pada dasarnya, bahasa mempunyai hakikat sebagai sarana interaksi sosial yang mengandung arti tertentu. Setiap negara memiliki bahasanya masing-masing, seperti Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Lalu, hakikat yang dimiliki dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai alat komunikasi untuk membantu dalam bidang sosial, masyarakat, serta ilmu pengetahuan, baik secara regional maupun internasional. Sedangkan kedudukan yang dimiliki bahasa Indonesia, seperti yang sudah kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Hal tersebut tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Lalu, bahasa Indonesia merupakan bahasa negara. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Fungsi utama bahasa Indonesia adalah sebagai alat interaksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Namun, secara khusus, fungsi bahasa Indonesia meliputi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, menjalin hubungan dalam pergaulan hari-hari. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan berkomunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Yang ketiga, ada pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya dipergunakan dan dimanfaatkan demi kebaikan manusia itu sendiri. Selanjutnya ada peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pada perkembangan era globalisasi, pembangunan suatu bangsa akan mengalami kemajuan yang sangat tinggi ataupun kemunduran yang sangat drastis. Oleh karena itu, peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan sangatlah penting sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya, suku, ras, dan agama, serta bahasa itu sendiri. Dari keanekaragaman tersebut, bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat mengerti satu sama lain dengan jelas, dengan baik, dan dengan mudah. Yang kedua ada bahasa sebagai pengantar pendidikan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia itu menggunakan bahasa-bahasa resmi atau bahasa-bahasa baku. Yang ketiga ada bahasa pengendali sosial. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada pentingnya berbahasa Indonesia. Apa sih pentingnya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar?
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa salah satu yang diperlukan atau diperhatikan agar tujuan bahasa Indonesia dapat membantu pembangunan bangsa, yaitu dengan memperkuat karakter kepribadian bangsa. Bagaimana cara memperkuat karakter kepribadian bangsa? Yaitu salah satunya dengan pengajaran bahasa Indonesia dan pendidikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengajaran bahasa Indonesia tersebut diartikan sebagai pengajaran mengenai teks berbahasa Indonesia yang meliputi melalui dari ejaan, kosakata, kalimat, hingga wacana. Sementara pendidikan bahasa Indonesia itu sendiri yaitu merupakan fokus terhadap siswa dan mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya ada penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan, yaitu bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tulisan. Pada umumnya, hakikat yang dimiliki bahasa Indonesia sama halnya dengan hakikat bahasa itu sendiri, yaitu sebagai sarana interaksi sosial yang mengandung arti tertentu. Bahasa memiliki fungsi sebagai alat pemersatu dan berperan penting dalam pembangunan bangsa, salah satunya pengembangan iptek. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangatlah penting dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya ada saran dengan mengetahui fungsi dan peranan bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah saran. Saran yang saya berikan yaitu dengan kita mengetahui fungsi dan peranan bahasa Indonesia yang penting dalam segala aspek kehidupan, khususnya pada pembangunan bangsa dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan bahasa Indonesia secara terus-menerus agar peranannya sebagai alat pemersatu masyarakat dapat terrealisasikan dengan baik. Lalu, kita juga harus mencegah pengembangan bahasa Indonesia yang mempertajam perbedaan dan kesenjangan dalam masyarakat. Yang dimaksud dalam pengembangan bahasa Indonesia yang mempertajam perbedaan, yaitu pengembangan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan Indonesia itu sendiri. Seperti contohnya ada penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa gaul. Hal tersebut dapat memberikan kesenjangan dalam masyarakat. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini sebagai berikut. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang sudah memperhatikan presentasi yang saya utarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.